Swastiastu. Perkenalkan, saya Ikut Agus Sumiarte, peserta PKG PJOK dari BGP Provinsi Bali. Hari ini saya akan berdiskusi dengan komunitas belajar terkait dengan rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada acara hari ini senang sekali kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, selamat dalam kegiatan Kobel pada bulan Agustus yang pertama kali. Setelah di bulan-bulan sebelumnya kita sudah juga melakukan kegiatan komunitas belajar kita. Pada acara hari ini rencana kita adalah rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan komunitas belajar. Dengan narasumber kita pada kegiatan hari ini adalah beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Putu Sumiarte. Terima kasih Bapak Ibu. Adapun susunan acara untuk kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penyampaian rencana tindak lanjut PKG PJOK, yang keempat tanya jawab, yang terakhir penutup. Setelah pembukaan tadi, acara akan kami lanjutkan dengan doa. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Doa akan saya pimpin sendiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah penyampaian rencana tindak lanjut PKG PJOK yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Bapak Putu Sumiarte. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ami. Mohon izin yang berdiri Bapak Ibu ya. Dasar rekan-rekan Bapak Ibu ya, walaupun kita direkam di sini kita melaksanakan proses yang sudah biasa kita lakukan di dalam komunitas belajar. Sebelum memulai izinkan yang mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Ini sudah jam 11 siang sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Setelah proses pengembangan diri kita lanjut kegiatan komunitas belajar. Nah, di minggu bulan Agustus ini di hari Sabtu saya berkesempatan menjadi narasumber yang mana sebelumnya dari rekan-rekan juga sudah sering sekali berbagi. Ada Bu Ayu, Bu Ami, kemudian Bu Devi, ada Bu Desa Puspa dan juga Bu Made, Pak Ngakan yang sudah berbagi di setiap minggunya terkait dengan proses pembelajaran, praktek baik yang sudah kita terapkan tentunya untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah Bapak Ibu masih ingat yang ikut di kegiatan program PKG PJOK. Ini sudah masuk ke modul 3, jadi modul terakhir yang harus saya selesaikan, yang mana di sini saya membuat rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan komunitas belajar. Kita telah menyusun rencana tindak lanjut untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Nah, kegiatan ini nantinya masuk di kegiatan co-kurikuler. Jadi seperti pengayaan, jam tambahan. Nah, rencana tiang di PJOK ini ada judul program yang akan saya ambil terkait dengan proyek kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Kalau dari judul programnya kira-kira ada revisi tidak Bapak Ibu? Ada yang perlu diperbaiki karena kemarin yang ada beberapa rekomendasi akronim mungkin dari Bugar gitu misalnya. Bergerak, B-nya bergerak, U-nya untuk, G-nya apa, kita buatkan akronimnya, boleh ada masukan atau tambahan di judul dulu. Coba saya berikan rekomendasinya yang kemarin sempat saya cantumkan. Di sini saya beri
Oke. Nah, itu ada gebrak, gerakan bugar, kuatkan aktivitas gerak. Besar, benahi sehat dan aktivitas rutin. Bugar, budayakan gaya hidup aktif dan rajin. Gimana? Yang mana kira-kira yang pas, Bapak? Jadi di sini saya memberikan pengetahuan awal terkait dengan kebugaran. Kebugaran itu merupakan suatu aktivitas yang kita lakukan tanpa merasakan kelelahan yang berlebih. Jadi Bapak Ibu udah sehat nih, tapi ketika melakukan aktivitas yang berlebih, merasa lemah, letih, nah itu jadi kebugarannya sudah menurun. Nah, harapannya di sini kalau di PJOK belum mampu melaksanakan kebugaran jasmani karena pertemuannya hanya 1 kali seminggu. Kalau untuk mencapai kebugaran jasmani minimal 3 sampai 4 kali seminggu dengan durasi minimal 30 menit setiap kali melakukan aktivitas fisik. Yang mana kira-kira Pak Ibu? Tadi di RTL saya proyek kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Kita pakai akronim. Yang mana kira-kira cocok? Mungkin ada yang mau menyampaikan bugarnya mungkin? Bugar ya? Iya. Budayakan gaya hidup aktif dan rajin. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jadi kegiatan ini Bapak Ibu akan mengkombinasikan atau mengkolaborasikan mapel-mapel yang bisa terlibat. Jadi kita ambil yang bugar, budayakan aktif untuk gaya hidup yang sehat ya. Jadi yang di sini saya buat konsep utamanya, kebugaran jasmani adalah fondasi penting bagi kesehatan seseorang. Gaya hidup sehat mencakup pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, dan kebiasaan sehat lainnya yang dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu konsep utama kebugaran dan gaya hidup sehat yang saya isi di dalam program ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam rencana program ini tidak luput dari student agency atau kepemimpinan dari peserta didik. Kalau di student agency yang sudah kita terapkan di sini terkait dengan voice, choice, dan ownership, atau yang kita lebih sering kenal dengan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik akan dipromosikan dalam program. Jadi di sini di suara, nanti program ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyuarakan pendapat mereka. Jadi mereka bersuara, mereka berpendapat tentang aktivitas fisik yang mereka minati dan pentingnya kebugaran jasmani. Peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan memberikan masukan yang akan mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program. Nah, jadi ada suara-suara, pendapat, ide, gagasan dari peserta didik yang akan kita adopsi, kita gunakan di dalam aktivitas kebugaran jasmani. Ini mungkin di model latihannya. Di pilihan di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih jenis olahraga dan aktivitas kebugaran yang mereka sukai. Dengan memberikan pilihan, peserta didik akan merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Jadi kita sudah sama-sama menyadari peserta didik kita unik, memiliki beraneka ragam karakter, minat, bakat, gaya belajar. Itu kita harus bisa berikan pilihan-pilihan. Dan yang terakhir, kepemilikan. Harapannya melalui proyek ini peserta didik diberi tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kebugaran mereka sendiri. Nah, kepemilikan atas program ini mendorong tentunya rasa tanggung jawab dan komitmen peserta didik terhadap kebugaran dan kesehatan mereka sendiri. Nah, jadi kalau sudah mereka yang milih, mereka merasa memiliki, saya programnya misalnya bersepeda atau lari selama 30 menit atau jalan, itu bisa mereka lakukan sesuai dengan pilihan, minat dan bakatnya. Nah, kemudian melihat dari karakteristik sekolah atau komunitas belajar kita, dari peserta didik usianya
12-15 tahun, fase penting dalam perkembangan fisik dan mental. Kemudian untuk fasilitas, lapangan olahraga, ruang kelas kita ada, peralatan olahraga, akses teknologi, komputer, internet kita sudah miliki juga di sekolah. Kemudian untuk guru, pendidikan berkompeten di bidang PJOK, IPA, TIK, dan seni budaya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya libatkan di dalam program ini beberapa mapel PJOK, IPA, TIK, dan seni budaya. Kemudian kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Nah, kesehatan fisik. Banyak peserta didik yang kurang aktif secara fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Bapak Ibu juga sudah melihat seringkali ketika mereka ada waktu luang, mereka menggunakan gadget di sekolah. Kemudian kesadaran gaya hidup sehat. Rendahnya kesadaran peserta didik tentang pentingnya pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, keterlibatan orang tua. Nah, ini kondisi kesenjangan. Minimnya keterlibatan orang tua dalam mendorong anak-anak untuk berolahraga. Nah, kemudian dari program ini ada peminatan juga. Ada peserta didik menunjukkan minat yang tinggi pada kegiatan olahraga yang bervariasi. Jadi ada yang bervariasi dan menyenangkan. Kemudian orang tua menginginkan program yang melibatkan mereka dalam mendukung aktivitas fisik anak-anak. Nah, jadi dari hasil survei pertanyaan yang saya ajukan ke anak-anak dan orang tua yang hadir, ada peminatan terhadap program. Nantinya anak-anak menginginkan kegiatan yang bervariasi dan menyenangkan. Kemudian dari orang tua sendiri menginginkan dan mendukung anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, tujuan program ini Bapak Ibu, yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui aktivitas fisik yang dan terstruktur. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran tentang pentingnya gaya hidup sehat. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kebugaran. Dan yang terakhir, mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kebugaran dan kesehatan mereka sendiri. Nah, di sini ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan Bapak Ibu. Nah, di capaian yang kalau pertama, peningkatan tingkat kebugaran jasmani. Indikator tercapaiannya, peserta didik mengalami peningkatan kebugaran jasmani setelah mengikuti program. Jadi di kegiatan nanti kita akan adakan tes awal untuk tes kebugaran jasmaninya. Setelah diberikan pelatihan, kemudian ada tes akhir atau post testnya. Kemudian peserta didik mampu melakukan berbagai jenis olahraga dasar untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga dasar di sini berjalan, ke Bapak Ibu, lari, yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, dari capaian yang pertama, langkah yang pertama dilakukan di sini bisa memperkenalkan. Nanti bisa Bapak Ibu menyampaikan ide-ide atau tambahan terkait dengan langkah-langkah yang perlu kita ambil. Langkah pertama, memperkenalkan tujuan program, mendiskusikan pentingnya kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Mengajak peserta didik untuk berbagi pandangan mereka tentang aktivitas fisik. Kemudian langkah yang kedua, melibatkan peserta didik dalam memahami manfaat kebugaran jasmani, diskusi dengan guru IPA tentang aspek dari kesehatan dan kebugaran. Di sini peserta didik menyusun laporan singkat terkait dengan diskusi yang sudah dilakukan bersama guru PJOK dan juga guru IPA. Nah, yang di sini di dalam program di langkah 1 dan 2 itu ada guru PJOK dan guru IPA. Di sana kita memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Waktunya, nah, harapan dari program ini Bapak Ibu, jadi program ini bisa diadopsi untuk diterapkan di sekolah. Rencananya di setiap Sabtu minggu pertama dan kedua kita memperkenalkan tujuan program. Kemudian yang kedua, capaiannya pemahaman yang lebih baik tentang gaya hidup sehat. Indikator tercapaian dari pemahaman yang lebih baik tentang gaya hidup sehat, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya gaya hidup sehat. Kemudian indikator tercapaian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menerapkan kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya juga sehat sepanjang hayat, berolahraga atau beraktivitas sepanjang hayat. Langkah ketiga, dari yang pertama sudah, yang kedua sekarang lanjut langkah ketiga. Peserta didik dibagi dalam kelompok untuk merancang latihan kebugaran yang dilakukan minimal selama 30 menit. Nah, di sini yang isi dalam kurung juga untuk mencapai kebugaran itu
yang mencakup pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Kemudian yang dilakukan selanjutnya presentasi rencana latihan di depan kelas dan menerima umpan balik. Langkah 4, peserta didik dibagi dalam kelompok untuk membuat poster edukasi atau video atau slide tentang topik kesehatan. Nah, poster edukasi di sini bukan berarti anak-anak menggambar ataupun membuat yang di luar lingkup kebugaran. Anak-anak bisa mencantumkan foto kegiatan yang dilakukan. Fotonya ini aktivitas untuk meningkatkan kekuatan otot nafas. Kemudian presentasi dan pemilihan poster terbaik atau slide terbaik atau karya produk terbaik kita akan pajang di sekolah atau unggah di media sosial sekolah. Nah, kemudian yang menjadi penanggung jawab atau fasilitatornya di sini guru PJOK, guru IPA, bahkan satu guru seni budaya juga bisa di sini terlibat terkait dengan ide poster edukasi, guru TIK, dan peserta didik sebagai pemeran utama dalam proses. Nah, kegiatan ini lanjutan dari minggu kedua yang mencantumkan di hari Sabtu, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, ini capaian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Partisipasi aktif dalam kegiatan kebugaran. Indikator tercapaiannya, peserta didik terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kebugaran. Jadi setelah melakukan kita evaluasi programnya Bapak Ibu. Kemudian peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan program kebugaran. Nah, di sini ada 3 langkah, langkah kelima, 6, dan 7. Yang kelima, pelaksanaan latihan kebugaran dirancang oleh peserta didik. Dokumentasi kegiatan melalui foto dan video, peserta didik mencatat perkembangan mereka dalam jurnal harian. Mereka akan membuat ngapain sih setiap hari di minggu pertama, aktivitas hari Sabtu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, karena kita tetapkan seminggu kurang lebih 3-5 kali aktivitas. Kemudian langkah 6, melanjutkan pelaksanaan latihan, dokumentasi hasil latihan, dan perkembangan fisik. Refleksi kelompok tentang pengalaman mereka selama program. Jadi kita tetap melakukan refleksi selama beberapa minggu yang sudah kita lakukan untuk mengetahui hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik melalui survei dan diskusi, evaluasi program berdasarkan indikator tercapaian, refleksi akhir oleh peserta didik tentang pembelajaran dan pengalaman mereka, dan terakhir penyusunan laporan akhir program, rekomendasi untuk kegiatan berikutnya. Nah, di sini juga guru PJOK dan IPA memfasilitasi dalam mengobservasi dan memberikan umpan balik ketercapaian aktivitas fisik, aktivitas gerak, serta produk peserta didik. Nah, mungkin di sini kita bisa tambahkan guru seni budayanya Bapak Ibu dalam memfasilitasi penilaian produk. Oke, bisa makanya. Jadi saya akan tambahkan atau revisi di bagian penanggung jawab untuk menambahkan guru seni budaya. Nah, di sini juga peserta didik sebagai pemeran utama. Ini dilakukan di hari Sabtu pada minggu kelima, 6, dan 7. Nah, itu sudah dicapai langkah-langkah. Kira-kira ada Bapak Ibu tambahan atau masukan terkait dengan langkah yang sudah ditambah tadi? Kalau dari yang pribadi tadi guru seni budayanya perlu masuk di aktivitas ke-6 terkait dengan pengumpulan proyek mereka. Siapa tahu ada anak-anak yang mengumpulkan poster, guru PJOK bisa membantu memberikan penilaian. Tentunya kita buatkan rubrik penilaiannya. Jadi di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu gurunya lebih banyak aktivitas dalam membuat rubrik penilaian. Karena kita menerima hasil karya peserta didik baik dari segi video, poster, sesuai dengan minat bakat yang mereka miliki. Kira-kira ada tambahan Bapak Ibu apa cukup? Dari 7 langkah yang saya ambil tadi. Refleksi tadi sudah di awal, pengenalan juga sudah. Bunga di atas meja Bapak Ibu? Pas? Pas ya. Oke, kalau sudah pas kita lanjut ke slide kelima. Struktur program yang kita belajar dalam komunitas belajar. Yang di sini ada 3 sub yang saya cantumkan, dari skala program, kemudian pengaturan program, dan yang ketiga mitra dalam komunitas belajar. Untuk skala program, targetnya nanti anak-anak didik kita atau siswa kita di kelas 8A dan 8B yang berjumlah 40 peserta didik. Di
sini kita melibatkan 4 guru sebagai narasumber. Kemudian waktu pelaksanaan kurang lebih selama 7 minggu dengan pertemuan sekali seminggu di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu mereka melakukan tes fisik ini. Selain juga di rumah mereka melakukan kegiatan fisik yang sudah direncanakan atau sudah diprogramkan oleh mereka sendiri. Kemudian pengaturan program, lokasinya di lapangan sekolah dan ruangan kelas. Waktunya setiap hari Sabtu pukul 7.30 setelah persembahyangan bersama sampai 9.30. Kemudian mitra dalam komunitas belajar yang saya libatkan di sini guru PJOK, guru IPA, TIK, guru seni budaya, guru mapel lainnya tentunya, TD dan kepala sekolah. Itu sebagai mitra kita dalam komunitas belajar. Nah, pernyataan tentang kapasitas sekolah yang kita miliki dari sumber daya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga bisa menambahkan sumber daya yang mungkin belum yang cantumkan di dalam slide ini. Yang pertama sumber daya dari modal manusianya, ada guru pendidik sebagai fasilitator. Kemudian dari fisik, lapangan olahraga. Kemudian ada ruang kelas, mungkin ruang kelas nantinya. Kemudian peralatan olahraga dasar, ada bola, lompat tali, matras. Memiliki lingkungan yang nyaman dan bersih. Ini terkait dengan sumber daya alamnya, aset yang kita miliki. Kemudian di aset sosial kita memiliki kerjasama dan kolaborasi yang baik. Kemudian yang terakhir dukungan dari guru dan staf sekolah. Kira-kira ada tambahan lagi sumber daya yang belum saya isi Bapak Ibu? Ruang kelas ya. Oke, nanti kita tambahkan untuk ruang kelasnya. Penggunaan sumber daya. Nah yang tadi gurunya memilih guru yang sudah memiliki pengalaman, kemudian memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada, aktivitas belajar di lingkungan sekolah, mengoptimalkan peran guru dalam membimbing siswa. Yang terakhir melibatkan komunitas lokal untuk sumber daya tambahan. Oke. Cukup Bapak Ibu penggunaannya? Oke, next. Rencana evaluasi. Nah, untuk rencana evaluasi ada evaluasi formatif dan sumatif. Untuk yang formatif kita lakukan observasi selama kegiatan. Kemudian yang kedua diskusi kelompok setelah setiap pertemuan. Kemudian yang ketiga jurnal harian siswa tentang pengalaman dan perkembangan mereka. Untuk yang sumatif kita akan sebar survei kepuasan kepada siswa dan orang tua. Kemudian penilaian terhadap poster, video, slide edukasi dan dokumentasi program lainnya. Dan yang terakhir refleksi akhir dari siswa dan guru. Nah, sekarang ada tantangan dan solusi. Kita pastikan di dalam melakukan kegiatan ada kemungkinan-kemungkinan yang harus kita jaga. Di sini ada tantangan. Tantangan yang ada adalah kurangnya minat siswa dalam kegiatan fisik. Yang kedua, program prioritas sekolah. Jadi seperti 17 kegiatan di bulan Agustus ini sangat banyak sekali menyita pikiran, tenaga Bapak Ibu guru semua. Kita sudah melewati beberapa. Semoga sampai akhir bisa tuntas untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian keterbatasan waktu dan fasilitas. Kemudian solusi menyediakan berbagai pilihan aktivitas yang menarik, mengatur jadwal yang fleksibel, dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal. Dan yang terakhir menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan motivasi peserta didik atau siswa. Nah, Bapak Ibu, ini sudah masuk ke slide akhir di kesimpulan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kesadaran gaya hidup sehat siswa melalui pendekatan yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan mereka. Program ini memastikan bahwa suara, pilihan, dan kepemilikan kredit diutamakan dalam setiap langkah tindakan. Mereka menjadi kontributor utama dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir, dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah, diharapkan program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh siswa. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan terkait rencana program kebugaran jasmani yang akan kita terapkan. Ini bisa diadopsi untuk kegiatan berikutnya. Jadi ini adalah sebuah rancangan yang nantinya saya harap bisa kita terapkan bersama melalui kolaborasi di komunitas belajar sekolah kita. Oke, itu Bapak Ibu sebelum ke
sesi tanya jawab ya, Ibu moderator ya. Kita ajak dulu sebelum mengisi link refleksi dan tanya jawab, kita ajak untuk melakukan ice breaking sedikit Bapak Ibu. Oke, siap Bapak Ibu ya? Ini yang sederhana dulu. Aturannya sederhana, sebut warna, jangan tulisannya. Contoh, kuning dibaca, ya. Masih ingat clue-nya? Yang disebut? Warnanya, jangan tulisannya. Oke. Sebut warnanya ya. Boleh, sama-sama bersuara. Nah, oke, nanti ada lagi. Itu lagi contoh. Ini dibaca hitam. Siap bermain? Oke, sebutkan warnanya. Level mudah. Ya, betul. Kuning. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke. Udah getar aku. Ya, tadi kan udah nih. Sekarang yang sedang. Nah, bagus. Cepat lagi. Oke, mantap. Berapa sulit lagi? Tapi nggak sulit. Kalau dari awal yang lihat Bapak Ibu bayar. Ya, tentunya harapannya juga Bapak Ibu melakukan hal yang sama ketika kita sudah jenuh ataupun sudah merasa jam-jam rawan, boleh diisi dengan ice breaking. Ada tambahan satu lagi Bapak Ibu, mau ice breaking lagi dengan clue ya. Jadi ada clue yang saya sebutkan Bapak Ibu, sebentar saya juga akan sampaikan. Clue-nya adalah jangan lupakan yang ketiga. Oke, clue-nya boleh dicatat, jangan lupakan yang ketiga. Contoh, yang pertama meja, yang kedua kursi, yang ketiga paku. Oke, siapa mau mencoba? Sudah langsung Yang pertama meja, yang kedua kursi, yang ketiga paku. Coba Bapak Ibu, sebutkan aja bendanya, boleh benda apa? Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Ayo, mulai berpikir. Nah, ini juga saya dapat di PKG Videokan kepadanya. Coba ST. Salah apa? Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Yang pertama meja, yang kedua kursi, yang ketiga paku. Coba sebutkan bendanya. Ya, sebutkan clue-nya. Yang pertama pintu, yang kedua spidol, yang ketiga laptop. Benar. Ya, benar itu ya. Hebat ya sih ya. Yang pertama pintu, yang kedua spidol, yang ketiga laptop. Siapa? Ayo mau coba. Ya, pintu, yang pertama meja, yang kedua kursi, yang ketiga paku. Kalau SD tadi yang pertama pintu, yang kedua spidol, yang ketiga laptop. Ayo.
Benar. yang kedua sapu, Benar. yang ketiga laptop. Luar biasa ya. Sudah ketemu ya? Jadi cluenya jangan lupakan yang ketiga. Yang pertama meja, yang kedua kursi, yang ketiga apa saja boleh ya? Boleh tak, boleh pak itu boleh apa? Yang ke-nya jangan dilupakan. Tadi Bung Ade kita review ya. Yang pertama meja, yang kedua kursi, yang tas itu salah. Oke. Kita berikan tepuk tangan kepada semua Bapak Ibu. Jadi kita bermain di kata-kata. Kalau isi ketiga itu sudah salah. Jangan lupakan yang ketiga. Oh iya benar. Kasih yang benar pertama. Oke Bapak Ibu, itu untuk briefing kita menyegarkan suasana. Nanti yang lihat di jam-jam rawan ini sudah mulai redup-redup. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ya. Tadi coba Ibu PLT menyampaikan masukannya yang di bagian ini. Yang ini berarti ya. Kalau tidak salah itu bagian sarana. Karena Ya, ini ya, di bagian sarana. di ruang kelas ya. Ya, di situ masukannya ada ruang kelas, terus juga Pak Putu tadi sempat menyampaikan di bagian mana itu bisa melibatkan dari hasil karya kalau nggak salah ya, itu bisa berupa poster, bisa melibatkan guru seni budaya boleh, mungkin dari segi kebahasaan nanti juga bisa dikoreksi oleh guru bahasa Indonesia juga bisa. Cuman itu tadi yang perhatikan, fokus juga di sana karena kebanyakan lain-lain sih juga. Ya. Terima kasih Bu, berikan tepuk tangan. Apa lagi Bu? Dan Tiang Niki mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak Niki untuk acara berbagi kita hari ini. Ini sudah lumayan dapat masukan. Niki semoga anak-anak kita juga lebih rajin lagi, lebih sadar diri, kemudian di kemudian hari ketika program ini sudah dilaksanakan, apa yang diinginkan bisa dicapai, bisa menyadari bahwa pergerakan fisik itu penting, tidak hanya fokus ke gadget dan juga penyampaian pola hidup sehat terutama dari segi makanan dan minuman itu juga perlu dititipkan di program ini. Ya, terima kasih Pak Putu. Terima kasih Ibu PT. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu PT, masukannya benar sekali. Yang kurang menambahkan guru seni budayanya Bu Desa Puspa siang Ibu kita ikut terlibat di dalam proyek ini kalau kita terapkan di kegiatan-kegiatan mendatang. Sementara itu yang dapat sampaikan Bapak Ibu, sekarang ada link Padlet yang harus kita isi. Yang kirimkan ke WA-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi refleksi Kombel Zebra RTL pembelajaran PJOK berbasis proyek. Nanti akan muncul di sini. Kita coba. Gimana terkait perasaan? Jadi kita merefleksikan perasaan saya setelah melakukan ini. Bapak Ibu bisa tanda tambah setelah mencet linknya, tambah, ya isi perasaannya. Saya sedih tadi diajak bermain ice breaking, boleh. Kemudian setelah pembelajaran hari ini, saya memahami bahwa saya pribadi sih komunitas belajar itu sangat membantu kita dalam melakukan kolaborasi dan juga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah itu sudah ada. Boleh diisi nama, diketik namanya dulu, Desa Sari atau siapa? Ya, itu aku ngerti ya, senang. Oh belum? Yeah. Malu, boleh, anonim aja boleh.
Yang sudah bisa langsung ke slide berikutnya atau digeser, kalau dia di bawah boleh turun. Boleh nanti minta satu orang mewakili teman-teman ya yang menyampaikan refleksinya ke depan. Ya yang paling inilah bisa. Atau ada yang mau menyampaikan langsung refleksinya hari ini? Yang persilakan. Ya, digeser ke samping, melihat geser. Oh, antusias, sangat menyenangkan refleksinya hari ini. Budi Wahyu mau menyampaikan refleksinya? Berapa menit boleh? Ya, ada yang membuat setelah pelajaran hari ini saya memahami bahwa pola hidup sehat penting untuk kita. Saya memahami bahwa pola hidup sehat bagi siswa itu penting untuk mereka ke depannya. Dan lupa juga aktivitas geraknya, oke? Ya, Dimana Sudarmi, perasaan saya sangat senang dan bersemangat sekali. Terima kasih AA Putu, sesi berbagi di kelompok zebra. Ya, di sini Bapak Ibu, karena ini nanti juga akan terrecord di dalam lampiran tugas yang akan saya upload. Meningkatkan program, meningkatkan setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu mengetahui pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan. Mampu meluangkan waktu melakukan gerakan fisik, ya, bagus sekali. Sudah banyak. Boleh langsung di slide terakhir yang sudah. Ya, ada yang menyampaikan setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu mengetahui bahwa aktivitas fisik itu penting dilakukan kurang lebih 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Ya, untuk mencapai kebugaran jasmani, kurang lebih Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas fisik 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Durasinya minimal 30 menit. Jadi jangan baru sebentar 15 menit sudah selesai. Jadi tidak dapat kebugaran jasmani. Yang suka body work tidak boleh ya, minimal 30 menit. Benar nih, siapa nih? Setelah melakukan pelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah jalan kaki minimal 2000 langkah sehari. Nah, habis ini pelan-pelan jalan kaki, Bapak Ibu bisa lari ya. 2000 langkah sehari. Itu ya benar ya. Kita bisa gunakan teknologi dalam menghitung langkah. Apa kemarin aplikasinya udah ya? Fit app. Kita bisa gunakan Fit app. Nah, rencananya juga di program ini ada pelibatan teknologi yang akan dikaitkan oleh Guru TIK dalam penggunaan Fit app. Atau kemarin saya sempat menyampaikan di rancangan Google Fit itu ada ya. Oke, sudah menyampaikan terakhir. Setelah melakukan pembelajaran hari ini
target saya berikutnya adalah akan melakukan, yaitu melakukan aktivitas minimal 3 kali dalam seminggu. Ya luar biasa Bapak Ibu. Ajak Bapak Ibunya, anaknya jalan-jalan ke lapangan Kultum. Jauh, ya di lapangan Karangasem kalau Pak Takdir. Apa jauh ini ya? Ini kan dekat rumah aja, jalan-jalan. Wah, ini keren lagi nih. Nantinya bisa mencapai berat badan ideal dan fisik yang bugar. Boleh satu orang menyampaikan hasil refleksinya singkat saja. Yang disampaikan boleh baca. Perasaan saya pada hari ini senang. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran hari ini apa yang disampaikan? Siapa mau berbagi? Dewa Ida. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Putut. Nah, di dalam pada kali ini saya merefleksikan perasaan yang saya rasakan. Yang pertama, sangat antusias karena ini berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan itu merupakan investasi yang paling utama. Kemudian setelah pembelajaran hari ini saya memahami pentingnya aktivitas fisik. Jadi sebisa mungkin kita melaksanakan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran, kesehatan. Kemudian setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu itu mengetahui ya bahwa aktivitas itu sangatlah penting untuk investasi kita. Target yang setelah pembelajaran hari ini, target berikutnya yang pertama mungkin bisa melaksanakan aktivitas fisik mungkin minimal 30 menit sehari melalui boleh ada biasanya di YouTube, mungkin Pak Putu nanti bisa menambahkan teknologi itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Dewa Ida sudah berbagi refleksi pada kegiatan komunitas belajar kita hari ini. Tentunya teman-teman semua sudah merefleksikan di dalam paket yang sudah saya buat. Bapak Ibu, tidak banyak menyita waktu Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu di jam siang ini di kegiatan komunitas belajar kita. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ucapan, kata-kata yang tidak pas dalam hati, yang mohon maaf secara pribadi ke Bapak Ibu. Yang akhiri kegiatan berbagi hari ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada moderator kita yang cantik, Bu Ami, silakan. Terima kasih Pak Putu, saya merasa tersanjung ya. Nah, gimana Bapak Ibu, masih semangat? Iya dong, segini ganteng dan energiknya narasumber kita hari ini ya. Terima kasih, banyak hal-hal yang kita dapat dari tadi ya. Kami sampaikan di kesimpulan, yaitu judul program dari yang disampaikan oleh Bapak Putu tadi adalah Proyek Kebugaran Jasmani dan Gaya Hidup Sehat. Ya, dari kegiatan tadi sedikit tidak kita diingatkan tentang hal penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan. Jadi bagus sekali programnya ini Pak Putu. Semoga kita bisa kita terapkan dengan optimal. Nih, nah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam siang begini. Untuk kegiatan hari ini komunitas belajar kita, kami ucapkan terima kasih atas atensi dan juga aktivitas-aktivitas tadi yang sangat menyenangkan bagi kami. Kami tutup acara hari ini dengan pramusahan. Om Santi 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 Om. Oke. Pertanyaannya dulu. Terima kasih Bu Ami, selaku moderator dan Bu Ayu satu kemudian kita boleh foto bersama Bapak Ibu dan nanti up di media sosial. Ini ada ya?
belajar SMP Negeri 4 Manjarangka. Keseruan yang kami tampilkan itu adalah real nyata yang ada di dalam komunitas kami. Apabila ada kesalahan kata, ucapan yang saya lakukan, saya mohon maaf, tentunya masih banyak kekurangan. Saya tutup kegiatan ini dengan para Om Santi Santi.